Saat tiba waktunya untuk naik ke pesawat, ternyata sudah nggak ada lagi kursi kelas ekonomi yang tersisa. Kim dan Ashley ditawari untuk duduk di kelas bisnis. Di sana mereka melihat 3 orang dan ketika pramugari menyuguhi mereka jus segar, dia berbisik bahwa Kim dan Ashley sangat beruntung. Mereka akan terbang bersama seorang miliarder asal Italia yang terkenal. Bisakah kamu menebak siapa di antara penumpang ini yang merupakan miliarder? Wanita glamor ini mungkin saja orangnya, tapi sangat nggak mungkin seorang miliarder mengenakan mantel 100% polyester. Setelan jas pria ini sangat elegan, tapi coba lihat deh sepatunya. Terlihat sangat murah dan usang. Pria lucu ini pasti miliarder yang sebenarnya. Meskipun pakaiannya agak casual, jam tangan emasnya kelihatan sangat mahal. Wanita glamor itu mulai mengobrol dengan Kim dan Ashley. Dia bercerita kalau dia baru saja mengunjungi sebuah pulau eksotis bersama teman-temannya. Kemudian dia menunjukkan beberapa foto kepada mereka. Ketika wanita itu pergi ke kamar kecil, Ashley berbisik kepada Kim. Wanita itu pembohong. Dia mengedit fotonya. Bagaimana Ashley bisa tahu? Kuncinya ada pada bayangannya. Semuanya terlihat alami, kecuali yang satu ini. Orang-orang duduk di tempat duduk mereka, lampu dimatikan, ada yang mengunyah popcorn, ada yang minum soda, film dimulai, dan ini film horor. Ada yang berteriak, petugas tiket masuk ke ruangan, ternyata beberapa orang belum membayar tiket nonton. Coba tebak siapa saja. Gak ada yang membayar tiket di sini. Di pintu belakang tertempel tulisan tiket gratis. Suatu ketika, pada suatu malam di musim dingin, seseorang mencuri perhiasan dari rumah penyanyi terkenal. Pencuri itu gak berhasil lari jauh karena ada mobil polisi yang melintas. Si pencuri menyembunyikan tas berisi perhiasan itu di bawah timbunan salju dan menghilang di tengah keramaian. Detektif Anderson berhasil menangkap 2 orang yang dicurigai. Perhatikan mereka dan coba tebak siapa yang merampok penyanyi itu. Jika kamu menggali salju dengan tangan kosong, tanganmu akan menjadi merah. Telapak tangan dan jari-jari pria ini berwarna merah. Tapi wanita itu bisa saja menggali salju dengan memakai sarung tangan. Jadi dia juga bisa yang menjadi pelakunya. Tapi dia nggak akan bisa berlari dengan sepatu hak tinggi. Setelah selesai rapat, Zoe membuka kiriman dari seorang penulis populer. Dia mengirimkan karya barunya kepada Zoe secara rahasia dan Zoe tidak mengatakan apa-apa soal ini kepada rekan-rekannya. Tapi salah satu dari mereka ternyata mencoba mencuri karya itu. Bisakah kamu menebak siapa orangnya? Asistennya, dia memakai kamera depan untuk memotret cermin di langit-langit sementara Zoe mengamati naskahnya. Kamu sedang berjalan menyusuri pantai, tiba-tiba kamu mendengar teriakan, ada seorang wanita yang meminta bantuan. Dia tenggelam dan kamu berlari ke air dan berenang ke arahnya. Begitu mendekatinya, kamu melihat 3 orang lainnya. Mereka semua berteriak, tapi cuma satu yang butuh pertolongan. Sisanya adalah manusia duyung yang ingin membawamu ke kerajaan mereka. Bagaimana caranya kamu bisa tahu mana yang manusia? Menyelamlah ke bawah air untuk melihat siapa yang memiliki ekor ikan. Richard menyukai bangunan terbengkalai dan kastil tua. Hari ini dia akan memeriksa sebuah rumah besar yang dulunya milik seorang vampir. Setidaknya begitulah menurut legenda. Richard tentu saja nggak percaya hal ini. Dia mengambil kameranya dan berangkat. Di dalam rumah itu gelap dan dingin, ada suara berderak dari lorong. Richard menyorotkan senter dan melihat 3 vampir, lalu dia mulai berlari menjauh, tapi kemudian berhenti dan kembali. Sepertinya mereka semua vampir palsu. Bagaimana Richard bisa tahu? Ada cermin di langit-langit di atas vampir pertama.
Dan bayangannya terpantul di sana. Vampir kedua tidak memiliki taring. Yang ketiga, kelihatannya dia vampir sungguhan. Lari! Kali ini Richard ingin mengunjungi sebuah rumah sakit yang terbengkalai. Ada rumor bahwa manusia serigala tinggal di sana. Richard yakin itu cuma sekedar mitos, lalu dia berjalan mengelilingi bangsal rumah sakit yang gelap sepanjang malam, tapi nggak menemukan apa-apa. Saat Richard hendak pergi, ada 4 orang pria menghalangi pintu keluar. Mereka melolong dan menggeram. Siapakah di antara mereka yang merupakan manusia serigala sungguhan? Gak ada. Bulan purnama bersinar melalui jendela, tapi orang-orang ini gak berubah menjadi monster kok. Tapi Richard tetap lari, sepertinya orang-orang ini benar-benar gila. Seorang pria kaya datang ke sebuah pameran seni modern. Dia hendak membeli lukisan baru untuk koleksinya. Pemilik pameran menunjukkan kepadanya 3 karya dari seniman yang berbeda. Di gambar pertama, ada segitiga hijau dengan bunga matahari di tengahnya. Lukisan kedua adalah seekor harimau yang sedang selfie dengan ponselnya. Di gambar ketiga ada sebuah rumah terbang dan sang kolektor yakin bahwa salah satu lukisan itu palsu. Yang mana? Setiap kanvas dibubuhi tanda tangan seniman dan tanggal pembuatannya. Lukisan dengan harimau itu tertulis tahun 1957. Saat itu belum ada ponsel dan selfie lah. Lukisan itu palsu. Martin merasa gugup karena hari ini adalah penampilan pertamanya sebagai DJ di festival musik elektronik. Dia naik ke atas panggung, lalu penonton pun bersorak-sorai. Martin memakai headphone-nya dan memutar lagu pertama. Musik diputar, tapi kok orang-orang gak menari? Kenapa? Musiknya hanya terdengar di headphone sang DJ. Martin belum menyambungkan kabel ke speaker. Lihat. Jack sedang menelusuri kota kuno yang ditinggalkan di padang pasir. Ada harta karun yang tersembunyi di suatu tempat di sini. Jack memeriksa peta dan menemukan tempat yang tepat. Lalu dia mulai menggali. 6 jam kemudian saat sudah kelelahan, sekopnya mengenai sesuatu. Itu sebuah peti. Jack menariknya keluar dari tanah, melepas gemboknya yang berkarat dan membukanya. Peti itu penuh dengan koin emas kuno. Masing-masing bernilai ratusan ribu dolar dan sekarang Jack menjadi sangat kaya. Tapi dia nggak seharusnya merasa senang karena semua koin itu palsu. Kenapa bisa gitu ya? Setiap koin memiliki tanggal 145 SM. Sepertinya koin-koin itu emang udah sangat tua, tapi orang-orang yang hidup di masa itu nggak mungkin menulis SM di koinnya karena mereka nggak tahu bahwa mereka hidup sebelum era Masehi. Seorang dosen memasuki ruang kuliah di mana koleganya, seorang dosen yang sudah lanjut usia, sedang mengajar kuliah fisika kuantum. Dia menggambar rumus di papan tulis dan murid-muridnya menggunakan laptop untuk mencatat. Sang dosen tahu bahwa salah satu muridnya tertidur. Dia mulai berjalan mengelilingi ruangan, berhenti di belakang setiap mahasiswa secara bergantian. Siapa yang sedang tidur? Hampir semua siswa sedang menulis rumus di laptop mereka, kecuali yang satu ini, layarnya mati tuh. Itu karena dia tertidur. Detektif Anderson mengejar seorang perampok yang mengenakan tuxedo. Tiba-tiba penjahat itu berlari ke dalam sebuah aula besar. Semua orang di sana berpakaian formal. Bantu Detektif Anderson menemukan penjahatnya di antara mereka, yuk. Tangkap pria itu. Dia berkeringat karena habis berlari-larian. Atasan Leo memarahinya karena dia belum menyelesaikan rencana kerja mingguannya. Sekarang Leo harus menghabiskan akhir pekannya di kantor untuk menuntaskan pekerjaannya. Bosnya mengambil kartu akses Leo sehingga dia nggak bisa meninggalkan gedung. Beberapa jam berlalu, Leo merasa lapar dan nggak ada air ataupun makanan di kantor.
Tapi ada kulkas dan pendingin di ruangan sebelah di balik pintu yang memerlukan kartu akses. Pada hari Senin, Leo menyerahkan laporan yang sudah jadi kepada atasannya dan entah bagaimana pria itu berhasil mendapatkan makanan dan air. Bagaimana dia melakukannya? Leo membuka kulkas dan mengambil makanan untuk dimakan. Gak ada yang bilang kalau pintu ke ruangan itu dikunci, kan? Victoria berjalan menuju rumahnya, lampu menyala secara otomatis dan menerangi jalannya menuju pintu. Victoria memasukkan kunci dan masuk ke rumah. Beberapa jam kemudian, bel pintu berbunyi. Dia memeriksa melalui lubang intip dan melihat siluet seorang pria yang mengenakan topi. Victoria takut untuk membuka pintu, bukan karena itu orang asing, tapi karena itu bukan manusia. Kenapa Victoria berpikir begitu? Sensor cahayanya nggak menyala tuh, berarti nggak ada wujud fisik di luar. Ada sebuah hanggar pesawat besar di tepi gurun. Sang pilot Tyler masuk ke hanggar dan melihat seekor kucing tertidur di dekat langit-langit di salah satu balok. Tyler memutuskan untuk menyelamatkannya, tapi tidak ada tangga dan gak ada cara lain yang bisa digunakan untuk sampai ke sana. Satu-satunya yang dilihat Tyler hanyalah genangan air yang banyak di lantai. Bagaimana kucing itu bisa sampai di atas? Tadinya ada tumpukan es batu di sana, kucing itu memanjat ke puncaknya dan mencapai langit-langit. Lalu esnya mencair dan meninggalkan genangan itu. Ya ampun, kurasa aku nggak akan menyebutkan teoriku soal kucing yang meminum begitu banyak air sampai kekenyangan, lalu boom, melambungkan kucing itu ke udara. Baiklah, kita pakai teori es batu aja. Margaret, Rachel, dan Diana sedang menyusuri jalan sambil membahas rencana mereka untuk akhir pekan. Gadis-gadis itu terlihat kaya, tapi hanya satu dari mereka yang memiliki banyak uang. Siapakah dia? Margaret, kamu bisa melihat kunci mobil Ferrari di tasnya. Rachel sudah lama bermimpi menjadi seorang aktris terkenal, akhirnya mimpinya akan segera terwujud. Sebuah agen pencari bakat terkenal mengundang Rachel untuk wawancara. Dia tiba di kantor untuk bertemu dengan agen barunya pagi-pagi sekali. Ada 4 orang di ruang rapat, bisakah kamu menebak yang mana agen Rachel? Pria ini satu-satunya yang nggak memakai kartu identitas karyawan, jadi mungkin dia juga seorang tamu. Pria ini mengenakan setelan jas yang berkelas dan mahal, tapi dia membawakan kopi untuk semua orang, berarti dia seorang asisten. Di cangkir wanita ini tertulis pengacara terbaik di dunia. Jadi dia mungkin bertanggung jawab menangani masalah terkait hukum. Dan wanita yang santai di sebelah sini adalah Zoe, agen Rachel. Joe menawari Rachel untuk duduk. Tempat mana yang harus dipilih Rachel? Kursi ini kurang 1 kaki tuh. Seseorang menumpahkan kopi di kursi ini. Barista menuliskan The Boss pada minuman di cangkir ini dan meninggalkannya di atas meja di sebelah kursi ini. Seseorang meninggalkan sweater di kursi ini, jadi Rachel cuma punya 1 pilihan. Kursi yang ini.